Di sini kita pilih intro. Nah, dari portal ini kemudian akan timbul gambar seperti ini. Nah, di sini kita klik more data, kemudian kita klik velocity, ada momentum, change in moment, counter of means, kinetic energy, value, elasticity. Nah, di sini yang pertama kita akan mengukur percobaan tumbukan lenting sempurna. Nah, adapun kalau untuk lenting sempurna, elastisitas yang kita butuhkan adalah 100. Sini kita conteng aja momentumnya, kemudian change in momentum, kinetic energy, dan values, di mana values itu adalah nilai-nilai, menunjukkan nilai-nilainya. Kita klik slow aja. Nah, untuk more datanya itu di mana masa yang kita gunakan pertama itu 1, masa di benda 2 itu 0,5 dan posisinya itu 1, dan velocity-nya F1 atau kecepatannya itu adalah 1 pada benda 1, dan pada benda 2 itu 0,5. Nah, kita akan menentukan hasil dari tumbukan yang dihasilkan. Langsung aja kita play. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa dari momentum yang dihasilkan adalah dari benda 1 adalah dengan kecepatannya 0,80 dan momentumnya itu 0,8. Sebenda 2 kecepatannya itu 0,70 dan menghasilkan tumbukan 1,05. Nah, di sini adalah change in momennya, ini adalah jarak sebelum tumbukan gitu. Nah, perubahan sebelum tumbukan, arah perubahan sebelum tumbukan. Nah, di sini dimana terlihat ada setelah tumbukan kecepatan momen itu mengalami perubahan. Nah, tanda min itu adalah melambangkan arahnya gitu. Dimana kita lihat bahwa besarnya massa maka momentum juga besar. Nah, kemudian kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Jadi kita butuhkan elastisnya itu adalah 50. Kita kembalikan, tapi di sini kita tetap menggunakan massa yang sama pada benda 1 dan benda 2 tetap menggunakan massa yang sama, di mana kecepatannya juga sama. Nah, di sini kita langsung play aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa massa yang 0,26 itu menghasilkan momentum 0,35 dengan massa di benda 2 itu 1,5, maka momentumnya itu adalah 0,60. Bisa kita lihat di sini semakin besar massanya maka semakin besar tumbukan. Nah, kita langsung aja ke percobaan selanjutnya, itu tumbukan tidak lentik sama sekali. Di sini kita menggunakan elasticity-nya itu 0. Nah, langsung aja kita play. Nah, di sini perlu kita tahu ya
bahwa tumbukan tidak lenting sama sekali itu tidak terjadi tumbukan. Kenapa? Karena bendanya saling menempel antar sesama. Bisa kita lihat dari sini, walaupun dengan massa dengan massa dan kecepatan yang kita ketahui, maka momentum tetap akan besar dari massa. Semakin besar massa, maka semakin besar momentum. Nah, dari ketiga percobaan tadi menunjukkan bahwa momentum itu sangat berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar massa yang digunakan, maka semakin besar pula tumbukan yang dihasilkan. Begitu juga dengan kecepatan. Nah, ini terbukti dengan rumus, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan. Nah, di sini kita akan menggunakan satu bola, di mana di percobaan ini kita akan variasikan massa dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini kita cantumkan momentum, kinetic energi, dan velocity, dimana elastisitasnya tetap 100 dan dimur datanya. Nah, di sini kita akan pilih slow dulu, tetap di massa 0,50 dan kecepatannya itu 1 meter per second, maka momentumnya itu adalah 0,50. Di sini kita play aja. Nah, di sini kita lihat bahwa massa 0,50, posisinya itu 1, kecepatannya itu 1, dan momentumnya itu yang adalah 0,5. Kemudian kita ganti massanya itu menjadi 1. Nah, kita apply. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa momentum yang dihasilkannya itu adalah 1. Kita reset lagi, kita ganti lagi menjadi 1,5. Kita play. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa momentumnya itu adalah 1,5 juga. Nah, di sini bisa kita lihat semakin besar massa, maka momentum juga akan semakin besar. Nah, di sini setelah kita variasikan massa dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita akan mencoba untuk memvariasikan kecepatan nih. Kita akan memvariasikan kecepatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita gunakan 1. Kita play. Berapakah momentum yang akan dihasilkan? Nah, di sini dengan kecepatan 1, maka momentum yang dihasilkan itu adalah 1,5. Kemudian kita variasikan menjadi 2. Enter. Kemudian kita play. Di sini kita menggunakan massa yang sama ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa momentumnya adalah 3. Nah, kemudian kita ubah lagi kecepatannya itu menjadi 3. Kita play.
Nah, di sini dari kecepatannya 3, maka momentum yang dihasilkan adalah 4,50. Nah, dari percobaan ini bisa kita lihat bahwa semakin besar massa yang kita gunakan, maka semakin besar pula tumbukan yang dihasilkan. Begitu juga kecepatan, semakin besar kecepatan yang kita gunakan, maka semakin besar juga tumbukan yang dihasilkan. Baiklah, itulah hasil yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.